Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita hari ini akan membahas mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dikotil serta sifat totipotensi dan kultur jaringan pada tanaman. Setelah sebelumnya kalian mempelajari mengenai struktur jaringan dasar serta organ dari tumbuhan, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan anatomi atau jaringan pada monokotil dan juga dikotil serta perbanyakan tanaman dalam kondisi tertentu melalui teknik kultur jaringan. Baik, ini adalah gambar dari morfologi antara tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Jika dilihat dari luar, akan tampak perbedaannya seperti ini. Seperti yang telah kalian pelajari juga bahwa monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki keping biji tunggal atau hanya satu, sehingga dikenal sebagai monokotil. Dan kemudian dikotil itu memiliki dua keping biji. Awal mulanya adalah pada saat pertumbuhan, mulai dari biji hingga pada akhirnya tumbuh inti daun lembaga. Inti daun lembaga ini kemudian akan menghasilkan satu kotiledon yang pada akhirnya akan memberikan sifat pada yang terlihat pada tumbuhan monokotil. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu inti daun lembaganya menghasilkan dua kotiledon atau dua keping biji yang kemudian tumbuhlah menjadi tanaman dikotil. Jika terlihat dari luar atau morfologinya bahwa tulang daun dari monokotil tampak lebih sejajar atau lebih linear. Sedangkan pada dikotil itu tulang daunnya lebih menyirip atau menjari. Kemudian berkas pengangkut dari tanaman atau tumbuhan monokotil itu tersebar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil lebih tersusun dalam satu lingkaran sehingga lebih rapi. Kemudian untuk bunganya, bagian perhiasan bunga dari monokotil biasanya berjumlah 3 atau kelipatannya, bisa 3, bisa 6 ataupun 9. Sedangkan pada dikotil biasanya berjumlah 2, 4, 5 atau juga kelipatannya. Untuk akarnya sendiri, sistem perakaran dari monokotil lebih bentuknya ke serabut, sedangkan untuk dikotil itu lebih ke sistem perakaran tunggam. Ini terdapat perbedaan anatomi dari akar. Jika dilihat dari mikroskop, terlihat bahwa di dikotil ini lebih tersebar banyak kambium pada akarnya, sedangkan pada monokotil tidak ditemukan adanya kambium. Pada dasarnya, antara akar dikotil maupun monokotil sama-sama memiliki epidermis atau jaringan dermal yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian ada korteks, jaringan dasar korteks, dan adanya vaskular atau berkas pembuluh baik pada dikotil maupun monokotil. Fungsinya apa vaskular ini? Fungsinya yaitu untuk membawa berkas pengangkut lah istilahnya, untuk membawa air, mineral maupun hasil fotosintesis. Nah, selanjutnya perbedaannya itu bahwa di monokotil terdapat endodermis yang lebih terlihat pada akarnya, yang tersusun atas satu sel yang sedikit menebal dibandingkan bagian yang lainnya. Kemudian di monokotil letak antara xilem dan juga floem lebih terlihat perbedaannya karena tersusun dalam satu lingkaran yang rapi. Sedangkan pada dikotil ini kurang terlihat xilem dan floemnya, hanya termasuk ke dalam vaskular. Dalam sini kurang terlalu dibedakan. Namun pada dasarnya jaringan yang dimiliki itu antara dikotil dan monokotil hampir sama. Kemudian kita beralih ke anatomi dari batang. Di sebelah kiri ada dikotil dan sebelah kanan adalah monokotil. Pada perbedaan anatomi batang ini terlihat seperti kebalikan dari akar tadi. Jika tadi dikotil lebih kurang beraturan, di anatomi batang dikotil lebih beraturan karena susunan dari berkas pengangkutnya atau vascular bundle serta jaringan yang lainnya tersusun dalam suatu bentuk lingkaran atau ring.
Kalau di sini bisa dilihat phloem, di sini xilem. Dan di phloem dan xilem ini termasuk ke dalam vascular bundle yang dilindungi oleh sel-sel sclerenchyme, serabut sel sclerenchyme, sehingga lebih kuat. Sedangkan pada monokotil, vascular bundle atau berkas pengangkutnya yang terdiri atas xilem dan phloemnya ini tersebar, sehingga sulit untuk dibedakan. Seperti itu. Dan pada dasarnya juga sama bahwa batang dikotil dan juga monokotil ini keduanya memiliki jaringan dasar yang hampir sama. Ada epidermis, juga ada epidermis dan sebagainya. Kemudian kita lihat perbedaan anatomi daun dari monokotil dan juga dikotil. Kalau di sini kalian lihat, di atas adalah monokotil dan di sini dikotil. Pada dasarnya semua jaringannya hampir sama, ada epidermis, ada stomata, terus ada vascular bundle dan juga sebagainya. Nah, kalau di sini perbedaannya adalah mungkin bahwa pada monokotil bisa dilihat bahwa di monokotil itu stomatanya terletak di bagian atas dan juga bawah dari daun, sehingga dan saling berhubungan. Sedangkan kalau misalnya di dikotil itu biasanya stomatanya terletak di bagian bawah daun, kayak gitu. Dan kalau misalnya di monokotil itu dilengkapi oleh yang disebut namanya bulliform cells atau sel-sel yang bentuknya itu seperti bubble dan fungsinya untuk menggulung daun. Nah, kemudian di antara keduanya ini sama-sama dilapisi oleh kutikula pada bagian atas daunnya. Supaya apa? Supaya untuk melindungi jaringan di bawahnya serta untuk mengurangi penguapan. Kemudian pada monokotil itu tidak ditemukan adanya palisade yang fungsinya untuk fotosintesis, namun fungsinya itu digantikan oleh suatu struktur yang saling bekerja sama, parenkimnya saling bekerja sama membentuk suatu struktur yang mirip dengan palisade parenkim yang ada di dikotil dan fungsinya untuk fotosintesis. Sedangkan di dikotil, daun dikotil itu memiliki parenkim palisade dan juga parenkim spons, palisade dan spons yang fungsinya untuk fotosintesis pada jaringan palisade dan parenkim spons untuk menyimpan CO2 sebagai dasar untuk fotosintesis. Seperti itu. Ini ada contoh tumbuhannya. Di sini ada tebu untuk contoh tumbuhan monokotil, padi, anggrek, serta jagung. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil ada mangga, durian, alpukat, apel, dan juga tumbuhan lainnya. Oke, sampai di situ mengenai pembahasan dari perbedaan monokotil dan dikotil. Oke, kenapa sih kita harus belajar mengenai sifat totipotensi serta kultur jaringan? Jadi ternyata tumbuhan itu bisa memperbanyak dirinya dalam kondisi tertentu. Ketika terlalu banyak nutrisi atau banyak zat-zat yang diperlukan bagi tubuh dan kemudian kondisinya pas, maka tumbuhan itu akan dengan mudah beradaptasi dan membentuk bagian-bagian tubuhnya yang lain. Nah, kita lihat di pembahasan sifat totipotensi dan kultur jaringan. Dari definisinya sendiri, totipotensi ini adalah suatu kemampuan dari setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Jadi, bagian-bagian dari sel-sel, setiap bagian dari tumbuhan ini kan terdapat sel-sel. Nah, sel-sel itu ketika diambil dan dibiarkan atau dikembangkan di media tertentu atau dalam kondisi tertentu akan dapat menghasilkan individu baru yang mirip dengan induknya atau mirip dengan tanaman asalnya. Nah, siapa sih yang pertama kali menemukan mengenai totipotensi ini? Jadi pada awalnya ada penelitian yang dilakukan oleh F.C. Stewart tahun 1969, di mana beliau ini mengadakan sebuah percobaan menggunakan wortel. Jadi wortelnya ini salah satu bagiannya dipotong-potong, kemudian dikembangbiakkan di suatu media tertentu
Dan pada akhirnya setelah beberapa waktu atau beberapa minggu, tumbuhlah individu baru yang sifatnya mirip dengan wortel yang pertama kali digunakan untuk percobaan tersebut. Nah, kemudian hubungannya apa dengan kultur jaringan? Nah, kultur jaringan ini adalah suatu teknik, lebih ke teknik perbanyakan tanaman atau tumbuhan dengan mengisolasi bagian tanaman tertentu dan ditumbuhkan ke media buatan. Jadi istilahnya adalah kalau totipotensi itu lebih ke teorinya, lebih ke teori mengenai pertumbuhan atau kemampuan sel untuk tumbuh sendiri dan menghasilkan individu baru. Nah, kemudian totipotensi ini diterapkan ke dalam kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan tekniknya. Teknik untuk membuktikan totipotensi adalah melalui kultur jaringan tersebut. Begitu. Nah, di sini ada jenis kultur jaringan, ada banyak macamnya. Ada meristem culture, ada pollen, terus chloroplast culture, somatic cross atau protoplast culture, tergantung dari setiap bagian yang akan diambil. Kalau di sini kalau meristem culture berarti kita ambil bagian meristemnya lalu dikembangbiakan di media tertentu. Begitu pula halnya dengan pollen. Kalau pollen berarti serbuk sarinya diambil lalu dikembangkan di media tertentu dan pada akhirnya muncullah individu baru yang mirip. Tuh. Lalu bagaimana tekniknya? Teknik dari kultur jaringan ini atau dikenal dengan mikropropagasi ini terbagi menjadi beberapa step atau beberapa langkah. Ada sterilisasi, ada pembuatan media, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, serta aklimatisasi. Kalau kita lihat di sini, tahap yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi ini meliputi sterilisasi alat dan juga bahan yang akan digunakan. Alatnya ada banyak sekali, bisa ada botol kultur, terus ada cawan petri, terus ada pinset ataupun juga media yang digunakan untuk menumbuhkan tumbuhan. Nah, semua alat itu sebelum digunakan harus dalam keadaan steril. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghindarkan dari kontaminasi sekitarnya, entah bakteri ataupun jamur atau mikroba lainnya. Nah, sterilisasi ini dilakukan di suatu tempat di dalam laboratorium, di dalam alat yang disebut sebagai laminar airflow kabinet yang fungsinya adalah untuk mensterilisasi alat dan bahan. Setelah semuanya disterilisasi, biasanya langsung atau keesokan harinya itu dilakukan pembuatan media atau preparasi media. Media ini bisa mengandung banyak sekali nutrisi yang fungsinya adalah nanti sebagai makanan untuk tumbuhan baru itu hidup gitu. Jadi bisa mungkin preparasi media ini banyak nutrisinya serta kondisinya pas dan dilakukan di tempat yang steril. Kemudian setelah preparasi media masuk ke tahap inisiasi. Inisiasi ini adalah jadi tumbuhan yang akan dikultur, kita sebut tumbuhannya itu namanya adalah explant. Entah explant bagian akar atau explant bagian meristem atau bagian batang, daun dan sebagainya, itu diambil, yang pasti disterilisasi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam media. Dimasukkan ke dalam media tersebut dan masuk ke dalam tahap inisiasi. Tentunya semua perlakuan ini harus di dalam keadaan steril sehingga tidak ditemukan adanya mikroba yang mampu menghalangi atau mengganggu proses kultur tersebut. Setelah masuk ke tahap inisiasi, kemudian masuk ke tahap multiplikasi. Tanaman yang sudah ditanam di kultur atau plantlet namanya, itu kemudian diperbanyak di media baru, diperbanyak sehingga muncul bagian-bagian yang baru, namanya ini plantlet. Dan pada akhirnya setelah cukup usianya beberapa minggu, nanti akan muncul akar. Atau proses pengakaran ini menggunakan media yang diperbanyak seperti penambahan hormon ataupun nutrisi lainnya
fungsinya adalah supaya tanamannya ini memiliki akar yang kuat serta akan siap ketika nanti dipindahkan ke media tanah. Nah, setelah pengakaran ini lalu ada proses aklimatisasi atau penyesuaian ini, di mana tanaman atau tumbuhan yang telah dikultur dibawa ke dalam suatu kondisi, dipindahkan di kondisi yang 50% itu berupa kondisi laboratorium dan 50%-nya lagi berupa kondisi yang sesungguhnya atau kondisi lingkungan yang sebenarnya. Nah, di sini di proses aklimatisasi ini dilihat tanaman mana yang sekiranya akan mampu bertahan atau survive di lingkungan yang dengan media tanah gitu. Nah, setelah dilihat di proses aklimatisasi ini, tanaman yang masih hidup, maka akan otomatis terseleksi bahwa tanaman tersebut unggul dan mampu dipindahkan ke tanah yang sebenarnya. Kemudian tanaman yang mati atau tidak dapat bertahan, maka tanaman itu tidak akan digunakan atau tidak akan dipakai untuk dipindahkan ke media tanah seperti itu. Nah, ini adalah secara umum tahapan dari kultur jaringan, yaitu teknik untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang mirip atau hampir sama dengan induk tanaman yang awalnya gitu. Keunggulannya apa? Keunggulannya ini ada beberapa keunggulan dari teknik kultur jaringan. Yang pertama pasti dapat diperoleh bibit yang identik dengan induk karena bagian yang diambil adalah mirip dengan induknya gitu. Terus tidak membutuhkan tempat yang luas karena untuk pertama kali menanamnya kan di dalam laboratorium, explant-nya ditanam dalam media, lalu plantletnya dipindahkan ke beberapa tempat dan setelah layak baru dipindahkan ke yang kondisi sesungguhnya. Kemudian kualitas dan kesehatan bibit terjamin karena setiap pengerjaannya itu steril, sehingga untuk terkontaminasi bakteri maupun jamur kemungkinannya sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Kemudian bibitnya diserang juga seragam serta lebih cepat pertumbuhannya karena ditanam di media yang banyak nutrisi seperti hormon, terus kemudian zat-zat tumbuh lainnya, sehingga pasti pertumbuhannya lebih cepat. Nah, setelah itu pengadaan bibit tidak tergantung musim, ya karena itu tadi perkembangbiakannya terdapat di laboratorium, jadi tidak harus menyesuaikan dengan musim yang ada, serta dihasilkan bibit yang banyak dalam waktu yang singkat gitu. Oke, itu tadi pembahasan mengenai sifat potensi dan juga kultur jaringan serta perbedaan monokotil dan dikotil. Semoga setelah kalian mempelajari atau mendengarkan pembahasan ini, kalian menjadi lebih paham mengenai apa yang akan kalian pelajari serta manfaat yang akan kalian dapatkan. Kalau misalnya nanti kalian masih ada pertanyaan atau masih ada sesuatu yang bingung, kalian boleh tanya di grup WhatsApp atau komen di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.